dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat mempersembahkan puncak acara Semarak Ramadan 1442 Hijriah. Tausiah Ramadan dari pimpinan DPTW PKS Sumatera Barat. Doa Dongeng Anak Soleh bulan suci Ramadan bersama Kakak Dedeo. Virtual konser bersama Alhamas Nasyid. Pengumuman pemenang lomba, cara keren bangunin sahur. Mengawali acara, marilah kita lafazkan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tausiah Ramadan dari pimpinan DPTW PKS Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bulan perubahan kepada kondisi yang lebih baik. Kemarin rasanya kita baru menyambut bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah hampir berpisah dengan bulan Ramadan. Insya Allah kita masih ada kesempatan untuk memaksimalkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini, terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana pada malam-malam ini terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW suatu hari menaiki mimbar lalu mengatakan amin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau mengucapkan amin? Rasulullah mengatakan, Jibril datang kepada saya lalu mengatakan, raghima anf, merugilah dia. Siapa? Man adraka Ramadan walam yughfar lah. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, dalam riwayat dikatakan syadda mi'zarahu, memperkuat ikatan pinggangnya, ikat pinggangnya, kiasan untuk ibadah dan kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malamnya, mengisi malam hari dengan beribadah, berzikir, qiyam, tilawatul Quran, serta membangunkan keluarganya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyam, dengan penuh keyakinan dan keimanan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan terhadap dosanya yang telah berlalu. Satu lagi, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, al-a'malu tu'radu 'ala Allah kulla yaumal itsnain wal khamis. Amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada setiap muslim yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk satu orang yang bermusuhan, yang berselisih dengan saudaranya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tangguhkan untuk orang ini, tidak diberikan ampunan sampai dia berdamai dengan saudaranya.
Mari kita di akhir bulan Ramadan ini saling memaafkan, menghilangkan segala bentuk permusuhan serta dengki dan dendam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu juga mengingat bahwa spirit Ramadan ini perlu untuk kita bawa bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga setelah bulan Ramadan. Bagaimana agar semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bawa setelah bulan Ramadan. Muraqabatullah, kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita tidak minum di bulan Ramadan, tidak makan di bulan Ramadan karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Rasa seperti ini juga kita bawa di luar bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita akan bisa berubah kepada kondisi yang lebih baik. Insya Allah akan menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang memiliki sifat-sifat yang baik di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan dari pimpinan DPTW PKS Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, terutama yang di Sumatera Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk minggu keempat bulan Ramadan dan sekitar 3 hari lagi Ramadan akan berakhir. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini mengingatkan kepada kita semua terkait dengan momen-momen penting di akhir Ramadan ini. Apa momen yang harus kita maksimalkan, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Salah satunya adalah bagaimana 3 hari yang tersisa ini kita bisa meraih peluang-peluang amal yang disampaikan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah peluang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matula'il fajar. Hadirin yang berbahagia, kata Allah SWT, ada sebuah malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun, dan itu ada pada 10 malam terakhir, dan beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa terdapat pada malam-malam ganjil. Di antaranya yang tersisa adalah malam 27 dan malam 29. Ini penting kita maksimalkan. Kita incar, perbanyak ibadah, perbanyak berdoa, perbanyak taubat, istighfar kepada Allah SWT, sehingga ending bulan Ramadan ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin yang berbahagia, setelah itu kita akan masuk Idul Fitri. Jangan sampai kita salah memaknai hari kemenangan. Saya cenderung para hadirin yang berbahagia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum dibanding dengan minal aidin wal faidin. Kenapa? Karena taqabbalallahu minna wa minkum adalah saya berdoa agar semua amalan kita semua saudara semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau minal aidin wal faidin adalah kembali ke hari kemenangan. Seolah-olah kita setelah Ramadan 30 hari datang Idul Fitri kita rayakan dengan kebebasan. Itu salah. Yang harus kita lakukan adalah seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fat, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sungguh Allah itu memberikan kemenangan yang nyata. Kepada siapa? Ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Yaitu orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Siapa itu? Yang ketika 30 hari Ramadan dia berpuasa, kemudian setelah Ramadan dia mempertahankan semua apa nilai-nilai amalan, kemudian karakter, kemudian sifat yang dilakukan pada bulan Ramadan bertahan pada setahun berikutnya sampai bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita semua menjadi orang terbaik, diampuni dosanya, diterima taubatnya, diterima amalannya, sehingga insyaallah bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mesramu sahabat, tatapan matamu hangat, berjabatan tangan kita erat, dalam cinta hati kita terikat. Ku berjanji di dalam hati, kan ku jaga ikatan ini agar berkekalan abadi hingga di akhir nanti. Indahnya ukhuwah terasa, warnai hari-hari kita, karena kita adalah saudara, bersama meniti jalannya. Walau kadang kita berbeda, beragam berjuta warna, sesungguhnya itu karunia, dalam Islam kita satu jua. Oh indahnya ukhuwah, oh indahnya ukhuwah. Senyum mesramu sahabat, tatapan matamu hangat, berjabatan tangan kita erat, dalam cinta hati kita terikat. Ku berjanji di dalam hati, kan ku jaga ikatan ini agar berkekalan abadi hingga di akhir nanti. Indahnya ukhuwah terasa, warnai hari-hari kita, karena kita adalah saudara, bersama meniti jalannya. Walau kadang kita berbeda, beragam berjuta warna, sesungguhnya itu karunia, dalam Islam kita satu jua. Oh indahnya ukhuwah, oh indahnya ukhuwah. Wahai saudaraku seiman, bersama bergandengan tangan, dalam hati kita berazam, dengan ukhuwah jayalah Islam. Indahnya ukhuwah terasa, warnai hari-hari kita, karena kita adalah saudara, bersama meniti jalannya. Walau kadang kita berbeda, beragam berjuta warna, sesungguhnya itu karunia, dalam Islam kita satu jua. Oh indahnya ukhuwah, oh indahnya ukhuwah. Doa Dongeng Anak Soleh Bulan Suci Ramadan bersama Kakak Dedeo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi ya dalam program Doa Ramadan PKS Sumatera Barat. Dongeng anak soleh di bulan suci Ramadan. Teman-teman, ternyata ketika Rasul diajak oleh malaikat Jibril ke surga, Rasul mendengar suara bunyi langkah tapak kaki. Dan Rasul penasaran. Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, itu langkah kaki siapa ya? Nah, Jibril kemudian menjawab, itulah bunyi tapak kaki atau langkah kaki sahabatmu yang bernama Bilal bin Rabah. Masya Allah, adik-adik semuanya, ternyata Bilal ketika itu masih ada di muka bumi. Tapi bunyi langkah tapak kakinya sudah sampai di surga. Nah, adik-adik ingin tahu gimana cintanya Bilal kepada Rasulullah? Nah, untuk itu ayo ikuti tonton kisahnya bersama Kak Dedeu berikut ini. Tetap semangat ya. Adik-adik, di pertemuan hari ini Kak Dede mau berbagi kisah tentang sahabat Rasulullah yaitu Bilal bin Rabah. Adik-adik, Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Nah, dia budak yang dulunya berasal dari negeri Habsyah yang terletak di Ethiopia, Afrika. Nah, tubuhnya Bilal bin Rabah ini tegap, warna kulitnya hitam dan rambutnya keriting adik-adik. Beliau seorang budak yang majikannya bernama Umayyah. Nah, adik-adik, di sela-sela Bilal bin Rabah membawa domba. Nah, ketika itu adik-adik, Bilal bin Rabah ingin mengikuti pengajiannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, Bilal bin Rabah ini termasuk generasi awal yang masuk Islam. Nah, ia mengikuti ajaran Rasulullah, pengajian Rasul itu secara diam-diam, bersembunyi-sembunyi. Tapi adik-adik, suatu kali ada mata-mata dari Umayyah. Umayyah adalah majikannya Bilal bin Rabah. Tuan Umayyah. Ada apa? Kau berteriak-teriak seperti itu. Tuan, ada kabar baru. Kabar apa? Tuan, aku baru dapat kabar Tuan. Bilal bin Rabah, dia sudah menyembah Tuhannya Muhammad. Apa kau bilang? Apa betul itu beritanya? Iya Tuan. Awas nanti kalau dia kembali, aku akan kasih pelajaran kepada Bilal. Adik-adik, beberapa saat setelah itu, Bilal pun datang. Bilal, kesini kau. Iya Tuan. Bilal, katakan, siapa Tuhanmu? Allah. Apa? Kau sudah berani kepada aku. Kau sudah tidak menyembah nenek moyang kita lagi, Bilal. Siapa Tuhanmu? Allah. Tuan, adik-adik, Umayyah sangat marah dan ia pun menghukum Bilal. Nah, banyak sekali penyiksaan yang dilakukan kepada Bilal. Dari dicambuk, kemudian dirantai dan dijemur di padang pasir, kemudian diseret dan dihimpit batu besar di perutnya Bilal. Itulah yang Bilal alami adik-adik. Berita Bilal disiksa oleh Umayyah sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adik-adik, Abu Bakar pun menemui Umayyah. Hei, Abu Bakar, ini bukan urusanmu.
Ini urusanku, dia budakku. Umayyah, aku datang ke sini hendak menebusnya. Apa? Kau mau menebusnya, budak ini? Tidak bisa, tidak bisa. Bagaimana tidak bisa sementara kau menyiksanya? Kalau kau mau menebusnya mahal. Kau sanggup berapa? Berapa yang kau ajukan untuk dia? Bagaimana? Bagaimana? 9 uktiah. Baiklah, adik-adik. Jumlah sebanyak itu hampir sama dengan 170 juta di zaman sekarang. Ternyata Abu Bakar sanggup, adik-adik. Bodoh sekali Abu Bakar. Masa dia mau membayar budak yang hitam ini sebanyak itu? Hei, berapapun yang kau inginkan pasti akan aku bayar. Tantang Abu Bakar, adik-adik. Ya sudah, bawa dia. Aku tidak peduli lagi dengan budak hitam ini. Adik-adik, akhirnya Abu Bakar pun membawa Bilal bin Rabah, memopohnya, dan kemudian adik-adik Bilal bin Rabah pun dirawat dan diberikan tempat tinggal oleh Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik, merasa tidak aman lagi di kota Mekah, Rasulullah pun hijrah ke kota Madinah. Dan Bilal bin Rabah pun ikut serta kemana Rasulullah pergi. Bilal bin Rabah tinggal di dekat Masjid Nabawi berdekatan dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, Bilal bin Rabah mempunyai suara yang lantang dan merdu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanah kepada Bilal, yaitu tugasnya adalah mengumandangkan azan tiap-tiap waktu sholat. Nah, adik-adik, setiap hari 5 waktu sholat sehari semalam, Rasulullah dan Bilal selalu pergi bersama-sama ke masjid. Nah, mereka selalu saling mengingatkan waktu sholat. Terkadang Bilal yang datang menghadap Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Bilal. Ya Rasulullah, waktu sholat telah tiba. Nah, begitu juga sebaliknya adik-adik. Jika Bilal belum datang, Rasulullah lah yang datang kepada Bilal mengingatkan waktu sholat. Bilal, waktu sholat telah tiba. Kemudian mereka berdua bersama-sama menuju Masjid Nabawi. Nah, adik-adik, Bilal pun sebelum mengumandangkan azan naik ke atas tempat ketinggian yang sekarang itu menara dekat Masjid Nabawi. Nah, ketika berada di ketinggian itu, sebelum mengumandangkan azan, Bilal pasti memandang Rasulullah ke bawah. Setelahnya barulah Bilal mengumandangkan azan. Nah, adik-adik, sungguh dekat hubungannya Rasulullah SAW dengan Bilal bin Rabah. Tahun berganti tahun, Rasulullah jatuh sakit adik-adik, dan kemudian Rasulullah meninggalkan para sahabat dan keluarganya. Beliau meninggal dunia. Para sahabat merasa sangat bersedih. Ketika itu pun tampuk kepemimpinan bergulir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Itu dengan hasil musyawarah para sahabat. Nah, adik-adik, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Bilal tak sanggup lagi mengumandangkan azan.
Lagi lapar, bosan dengan masakan yang biasa. Mau coba masakan dengan cita rasa kampung halaman? Kuy, mampir di outlet nasi bungkus daun. Nasi bungkus daun, onde, lama bana. Nah, kenapa ya? Ternyata adik-adik setia pada lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bilal tidak sanggup meneruskannya. Ia selalu terkenang kebersamaannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa larut dalam kesedihannya, Bilal pun ingin pamit kepada Abu Bakar. Wahai Khalifah, aku ingin pamit dari Madinah. Sungguh, aku tidak bisa lagi tinggal di Madinah. Izinkan aku pergi melanjutkan dakwah ke negeri Syam. Abu Bakar As-Siddiq merasa berat untuk melepaskan Bilal. Wahai Bilal, tidak mungkin aku melepasmu ke sana. Tetaplah di Madinah. Tidak Khalifah, aku sungguh tidak sanggup lagi. Izinkan aku pergi ke negeri Syam. Wahai Bilal, katakan apa alasanmu sebenarnya? Akhirnya adik-adik, Bilal pun menangis dan ia menyampaikan kesedihannya kepada Khalifah. Wahai Khalifah, sungguh aku tidak sanggup lagi di Madinah ini berlama-lama. Katakan alasanmu, wahai Bilal. Apa alasanmu sebenarnya? Sungguh aku tidak sanggup, aku selalu terkenang Rasulullah. Biasanya kami selalu sholat berjamaah bersama-sama. Aku datang kepada Rasulullah mengetuk pintunya. Wahai Rasulullah, inilah waktu sholat. Kalau aku tidak datang, maka Rasulullah lah yang datang menghampiriku. Wahai Bilal, waktu sholat telah tiba. Lalu kami berangkat bersama-sama menuju Masjid Nabawi. Sebelum aku mengumandangkan azan dari atas menara, aku pandang wajah Rasulullah. Sekarang Rasulullah telah tiada. Aku tidak sanggup lagi. Aku selalu terkenang akan kebersamaan bersama Rasulullah. Mendengar itu, Abu Bakar Siddiq pun menangis adik-adik. Dan akhirnya Abu Bakar mengizinkan Bilal bin Rabah untuk melanjutkan perjalanannya dengan pasukan pertama menuju negeri Syam. Adik-adik, berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di negeri Syam. Beliau sudah lama tidak ziarah ke makam Rasulullah. Hingga di suatu malam Bilal bin Rabah bermimpi. Wahai Bilal, sudah lama kau tidak mengunjungiku. Sudah keringkah hatimu Bilal? Sudah matikah hatimu Bilal? Adik-adik, Bilal bin Rabah pun langsung terbangun dan bergetar tubuhnya dan ia pun menangis. Ia sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Para saudaranya melihat Bilal yang terbangun, tersentak dalam keadaan bergemetar dan menangis itu, bertanya kepada Bilal. Dan Bilal mengatakan bahwa ia bermimpi telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Adik-adik, saudara-saudara Bilal pun memberikan masukan kepada Bilal agar Bilal segera menziarahi makam Rasulullah SAW. Bilal pun mengendarai ontanya dan menuju Madinah dari negeri Syam. Adik-adik, siang malam panas dingin dihadapi oleh seorang Bilal bersama ontanya. Demi apa? Demi menziarahi Rasulullah SAW. Adik-adik, sepanjang perjalanan Bilal terus meneteskan air matanya. Sesampai di gerbang kota Madinah,
Bila melemparkan pandangannya di setiap sudut itu pun bila melihat ada kenangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, bila sampai di pemakaman Rasulullah, bila langsung bersimpuh, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah. Bilal pun melepaskan rindunya di makam Rasulullah. Adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tiba di belakang Bilal bin Rabah. Ia pun menepuk pundak Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, sudah datang kau Bilal, sungguh kami rindu kepadamu. Umar bin Khattab berkata, Bilal, kembalilah kumandangkan azan di Madinah. Bilal pun memeluk Abu Bakar. Sungguh aku belum sanggup, Khalifah. Aku belum sanggup. Adik-adik, ketika itu pun datang cucu Nabi Muhammad SAW, Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memeluk Bilal bin Rabah. Kakek Bilal, ayo kumandangkan azan lagi. Iya kakek, ayo kumandangkan azan lagi kakek. Bilal bin Rabah pun memandang wajah Hasan. Hasan yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. Bilal bin Rabah pun memandang ke arah kakinya Husain. Husain kakinya mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar permintaan Hasan dan Husain, Bilal dan bin Rabah pun akhirnya memenuhi permintaan Hasan dan Husain. Tibalah waktunya sholat. Bilal pun naik ke atas menara. Seperti biasa adik-adik, Bilal memandang ke bawah. Ketika ia memandang ke bawah, dia tidak melihat lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bilal tetap berusaha tegar, tetap berusaha kuat. Ia lantunkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik, mendengar kumandang azan dari Bilal bin Rabah, tiba-tiba banyak orang datang ke Masjid Nabawi, termasuk para ibu-ibu. Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Orang-orang sangat bergembira dan berharap Rasulullah datang kembali. Rasulullah dibangkitkan kembali. Tapi Abu Bakar mengatakan, Tidak, Rasulullah sudah wafat. Itu Bilal yang mengumandangkan azan. Bilal sudah kembali ke Madinah. Adik-adik, Bilal bin Rabah pun terus melantunkan azannya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika pada lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal sudah tidak sanggup lagi adik-adik. Tiba-tiba lidahnya keluh. Ada sesuatu yang melesak naik ke dadanya. Bilal menangis dan ia pun langsung jatuh dan pingsan. Dan adik-adik, itulah hari yang terakhir Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Setelahnya Bilal bin Rabah pun meninggal dunia dan dimakamkan di Damaskus, di Suriah, tepatnya di negeri Syam. Nah, adik-adik, itulah kisah tentang Bilal bin Rabah. Masya Allah. Nah, adik-adik, semoga kisah Bilal bin Rabah ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita jadikan semangat untuk menambah keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bepergian jauh, seringkali kita rindu. Rindu keluarga, rindu canda tawa, rindu sanak saudara. Begitu juga sebaliknya. Mereka juga rindu dengan kehadiran kita.
membawa oleh-oleh dari Umi Aufa Hakim. Umi Aufa Hakim, bahagiakan keluarga kita dengan oleh-oleh. Inilah penampilan finalis lomba Cara Keren Bangunin Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Remaja Masjid Darul Jadid, Nagari Kampung Baru Koronan Ampe, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Jam 3:30 dini hari, kami membangunkan sahur masyarakat yang berada di Nagari Kampung Baru Koronan Ampe. Bagaimanakah keseruannya? Cekidot. Sahur ya! Bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Gue pusing, sahur diomelin. Sahur, 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 sahur. Sahur. Mama ini nang. Ini meko sahur. Mari jangan sampai. Sahur. Sahur.
kalian tadi. Terima kasih ya sudah membangun sahur. Semoga berkah ya nak. Terima kasih ya. Semangat ya. Makan apa ya nak? Sahur ya. Bangunin sahur diomelin. Lagi bangunin kesiangan. Gue pusing. Sahur diomelin. Dibangunin kesiangan. Gue pusing. Sahur diomelin. Sahur. 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 Beli 2, dapat 3. Beli 2, dapat 3. Beli 2, dapat 3. Buruan, jangan sampai kehabisan. Boleh. Ya. Sahur ga? Ya. Ega. Sahur dulu, sebentar imsak ha. Ngantuk apa? Sahur sebentar dulu. Sahur dulu. Kok sahur dulu? Anakku sakit jalan gitu. Kuliah mah. Kalau dijaga nih berang-berang sama. Nggak caranya ya. Nah, aduh ide kayaknya. Itu caranya. Awak prank dulu biar jagonya sahur. Deh, masih lalu nyo. Kerajuan lo ya. Hah? Lazan seorang kayak kan ada jalan orang seorang kuliah. Masih bisa aus lagi. Batang dan saus ini dan saus dulu. Tengok apa lah. Ya, HP jam apa? Itu kalau jam 5. Apa? 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 Lalu jangan sahur. Makanya kalau orang jagoan tuh sahur langsung. Ya kadang ya jangan tuh. Lalu jago susah nih. Jagoan lalu, aku sakit kali kan ya dia. Kok nggak sahur? San. Jago lagi sahur. Beko sakit pari lo liat. Patang nggak sahur kayak gitu kan? Cepetlah. Cepetlah sahur, jago lah. Iya. Si duluan sih ya. Ya, main
Ya, mulai mah. Kalau terlalu. Alhamdulillah, hanya tarik. Oh, lagi jago susah lagi lampunya. Tadi sahur mah. Sedihnya lu. Deh, lazan orang mah. Deh, sampai juga mau sahur mah. Mati dah leh. Waalaikumsalam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW. Asal, gua duduk lo. Kibar ya, dia susan sakit paroi atau udah sakit selai paroi. Nak salah makan susan sahur tadi. Di nak buat sahur tadi dong. Itu Tidak jadi susan sahur tadi dong. tidak jadi dong. Gak akan nak sahur. Atau lambe ya. Tadi nampak deh Ci, kamar susan lah lampu. Yole, lele di lampu dan kan. Itu saya jam. Ada waktu sekitar itu lalu kan lihat kan. Aduh tiba-tiba lah azan selaikan. Lambe selai tu bawa lalu lihat kan sakit ni tarik lai pas jago. Jadi nampak lampu kamar susan lain. Itu nak coba jagoan, itu sangkut susan sedang sahur di dalam. Leng, kata kamu leng. Kuah pas mana sih sedang baca tadi kuah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sahur itu makanan yang berkah. Maka dari itu janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan menyebut seteguk air. Seteguk air itu termasuk sahur dan susah. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Puji susana dapat salawat dari Allah sama malaikat, bukan? Allah sama. Baru bisa tadi nak lalu dong. Kamu banyak. Kalau sakit baru, kalau dapat manfaatnya dong. Gitu. Selamat datang di CV Al-Hamas, Islamic Wedding and Event Organizer. Berawal dari pengalaman mengelola hiburan nasyid, acara pesta pernikahan sejak tahun 2000. Tim Nasyid Al-Hamas berupaya untuk mengembangkan syiar dakwah di bidang wedding organizer secara menyeluruh. Al-Hamas IWEO adalah sebuah event organizer yang concern pada acara resepsi pernikahan sesuai syariat Islam. Penyedia jasa ini digarap oleh tenaga profesional dengan harapan pernikahan yang dilakukan dimulai dan diselenggarakan sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus dijadikan sebagai wadah dakwah penerapan resepsi pernikahan sesuai dengan kaidah Islam. Kami menyediakan tenda dan pelaminan, catering, hiburan nasyid, fotografi, make up pengantin, MC, panitia wedding, cetak undangan. Selain itu, kami juga menawarkan paket akikah, syukuran, dan lainnya dengan harga yang menarik. Kantor kami beralamat di Komplek Pasir Putih, Blok N nomor 3, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Oto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Kami mempunyai moto syar'i, mudah, terpercaya. Beberapa event yang telah kami kerjakan dengan kerjasama dengan Kementerian, Dinas dan Pemerintahan,
di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Badan Amil Zakat Kota Padang, Pemerintahan Kota Padang, Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Pernikahan Islami dan event organizer yang kita nantikan akan segera terwujud bersama kami, CV Alhamas, Islamic Wedding and Event Organizer. Syar'i, mudah, terpercaya. Inilah para pemenang acara lomba Bangunin Sahur. Juara favorit juara 3, juara 2, juara 1. Selamat kepada para pemenang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi ke nomor panitia Alhamas. Acara ini disponsori oleh didukung oleh organized by